Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Lumina Indonesia. Teman-teman, ternyata dari hewan domba ketika diolah menjadi layanan akikah ternyata memiliki omset yang sangat wow sekali. Bagaimana upaya untuk membuat bisnis akikah menjadi lebih berkembang dan memiliki berbagai cabang di mana-mana? Yuk langsung saja, alhamdulillah sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Agung dari Dapur Akikah. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Agung bisa diceritain bagaimana asal muasalnya munculnya Dapur Akikah ini? Ya, Dapur Akikah ini sebetulnya sebelumnya awalnya itu dari 2012 tuh kita belum mulai bisnis dari usaha akikahnya, cateringnya belum. Jadi awalnya kita mulai dari budidaya domba. Dulunya dari budidaya domba, mulai dari pembibitan, penggemukan gitu ya. Kemudian terinspirasi untuk melakukan atau mengembangkan usahanya ke bidang catering, kemasak. Nah, akikahnya sendiri sebetulnya baru mulai berjalan secara official itu 2015. Jadi lumayan tuh dari 2012 sampai 2015. Karena kepikirannya karena usaha akikah ini linear dengan usaha sebelumnya yaitu domba. Terus yang keduanya juga dulunya sih belum banyak saingan untuk akikah. Jadi kalau orang dulu banyaknya beli domba terus masak di rumah. Nah, sekarang kita coba gimana caranya memudahkan mereka biar akikahnya tetap syar'i, acaranya tetap lancar, tapi mereka nggak usah repot. Nah, kepikiran untuk bikin akikah gitu paling. Bisnis akikah ini bukan bisnis yang diincar banyak orang mungkin ya. Iya, betul. Lalu apa yang menjadi prinsipnya untuk membuat bisnis akikah ini, Dapur Akikah? Jadi usaha akikah ini memang sebenarnya tidak ada harus keahlian khusus untuk bisa berakikah. Kemudian yang keduanya usaha akikah ini sebetulnya gampang sekali ditiru oleh yang lain karena lihat sekarang itu banyak banget menjamur usaha-usaha akikah. Nah, kalau prinsipnya dulu karena linear dengan yang dulu dikelola, dulu ownernya adalah Pak Muji Purwanto, beliau dulu mengelola budidaya domba ini. Nah, kenapa langsung ke akikah? Karena itu linear. Jadi kenapa nggak langsung ke dan qadarullah sekarang pun yang jadi main bisnisnya adalah akikahnya daripada si dombanya, walaupun usaha dombanya masih ada. Cuma karena dilihat dari kebutuhan konsumen beli domba langsung dengan dimasakin, itu kebutuhannya lebih banyak yang minta untuk dimasakin. Kalau untuk dombanya itu ternak sendiri apa gimana ya? Apa mungkin berkolaborasi kerjasama sama lain atau gimana? Dulunya awal-awal mula akikah karena yang dikerjain sendiri, tapi sekarang kita punya vendor, jadi kolaborasi, kita nyediain kandang, terus kita punya vendor untuk penyediaan domba, jadi mereka nanti yang cari domba, kita yang ngolah masakannya. Kalau untuk kayak gitu, misalnya kalau ada customer ya, itu dombanya kita pilih sendiri atau dari Dapur Akikah yang sudah? Kalau domba, jadi nanti customer itu kan pilih dombanya sesuai dengan tipenya ya. Nah, dombanya itu nanti konsumen ini bisa pilih sendiri, tapi sesuai dengan tipe yang dipesannya. Jadi misalnya konsumen ini pesan tipe A atau B, ya nanti di antara tipe-tipe B yang ada di kandang, konsumen bisa pilih sesuai yang misalnya yang paling besar di antara tipe B itu boleh dipilih sendiri. Gitu. Iya. Untuk layanannya, ada apa saja di Dapur Akikah ini? Kalau layanan Dapur Akikah sekarang itu cukup banyak, cukup lengkap. Jadi kalau teteh misalnya mau dombanya aja, insya Allah kita ada, bisa kita kirim ke rumah. Bahkan kalau misalnya musim kurban juga insya Allah kita siapin kalau domba. Terus kalau misalnya mau masak sendiri, punya catering sendiri langganan di rumah, mau masak sendiri, kita potong dombanya sampai bersih tulang dan dagingnya, kemudian dikirim ke rumah dalam bentuk mentah atau dibagikan mentah juga bisa. Terus
yang paling banyak tuh ya yang dimasak. Jadi yang dimasak udah jadi box gitu, terus dimasaknya menu-menunya bisa dipilih kayak sate, rendang, teriyaki dan lain-lain gitu bisa dipilih. Selain itu juga sekarang baru-baru beberapa tahun ini kita mulai ngerambah ke kayak event organizer. Jadi kita mulai ada dekorasi dan snack box dan prasmanan. Gitu. Jadi biar itu pun karena masukan-masukan dari konsumen, karena kebutuhan mereka, makanya kita siapin. Apa produk favorit dari konsumen dan kenapa konsumen bisa menyukai gitu? Yang paling sering dibeli konsumen itu yang sudah dengan nasi boxnya, karena layanan akikah memang sekarang rata-rata mereka pilihnya yang praktis, jadi sudah dalam bentuk box dan kita juga sudah kasih kresek juga untuk dibagiin, langsung dibagiin ke tetangga atau jamaah yang pengajiannya. Terus yang keduanya, yang paling sekarang tuh udah mulai itu yang dekorasi, karena kan sosial media sekarang lebih ini ya, jadi mereka tuh ingin nyiptain momen yang bisa di-upload atau bisa di-share ke Instagram atau ke Facebook gitu, ke sosial media mereka. Jadi yang sekarang udah mulai itu adalah yang akikah terus dekorasi. Mungkin itu lebih menarik gitu ya bagi para konsumen. Betul. Dalam perjalanan selama ini dapur akikah ini pasti tentunya kan ada kondisi berat gitu ya yang sudah dilewati. Dan bagaimana dapur akikah ini bisa mengatasinya? Kalau kondisi berat sebetulnya kondisinya memang beberapa fase ya. Jadi kalau yang pertama dulu itu kita struggle di jumlah pesanan. Dulu kan walaupun saingan tidak ada, tapi yang tahu akikah juga belum banyak. Jadi kita mungkin dalam 1 bulan itu mungkin hanya sekitar 30 atau 40 ekor yang pesan ke kita. Nah gimana caranya waktu itu kita kolaborasi sama teman-teman yang kalau zaman dulu sih belum ada iklan tuh blogger namanya. Dulu kita kolaborasi sama teman-teman yang dia bisa optimasi web pakai SEO, SEO itu search engine optimization. Jadi kita minta bantuan mereka untuk menyebarluaskan bahwa ada loh akikah yang sudah siap saji gitu. Zaman dulu banget tuh. Facebook juga masih iklan, Facebook juga masih belum orang tahu. Jadi kita agak berat untuk ke sana. Nah, di pertengahan ini kita kemarin yang waktu COVID. Jadi ketika kita udah mulai merangkak nih 2015, 2016 sudah mulai bagus, 17 peaknya itu di 2019 kita sampai 500 hampir 600 ekor sebulan. Nah, di sini juga tantangan baru lagi nih. Ternyata dalam sebuah usaha tuh nggak hanya siap untuk bertahan, tapi siap juga ketika sudah banyak orderan. Jadi ketika udah banyak orderan, kitanya belum siap juga pasti akan kewalahan. Nah, qadarullah waktu itu pas 2020-2021-nya digempur lagi sama COVID. Nah, di pas COVID ini juga buat kita agak beratnya itu pasti penjualan pasti menurun. Dan satu sisi kita juga harus mempertahankan teman-teman yang kerja di dapur akikah, tim yang gabung dapur akikah. Satu sisi juga kita untuk ngehidupin dapur akikahnya aja juga udah mungkin agak berat, bisa dibilang berat ya, hampir semua usaha begitu. Tapi alhamdulillah tetap berjalan. Pesanan pun ternyata dengan COVID itu tidak seperti bisnis yang lain, itu sampai jatuh hampir setengahnya, bahkan hanya sisa sepertiganya. Nah, kalau akikah ini mungkin jatuh sepertiganya, jadi masih ada 2/3-nya. Jadi kalau misalnya dulu peaknya 500, mungkin kita masih bisa proses 300-an ekor waktu COVID. Karena kalau akikah kan kaitannya dengan ibadah ya, jadi walaupun COVID mereka tetap melaksanain akikahnya, tapi mungkin nggak ada acara, jadi langsung dibagikan. Nah, yang terakhir fase terberatnya itu adalah yang sekarang sedang dijalani. Jadi ketika kita sudah sampai peak, kalau dari bisnis ada kurva S. Kurva S-nya itu dulu mungkin kita landai terus naik. Nah, sekarang tuh ada di posisi atas.
yang sekarang sedang diikhtiarkan itu gimana caranya S-nya itu ngebentuk S lagi, jadi nggak turun ke bawah. Nah, makanya kemarin sempat diminta tolong ke Lumina untuk di scanning dulu perusahaan kita kayak gimana, terus apa yang harus kita lakuin. Nah, akhirnya beberapa sudah dijalanin sekarang. Jadi nanti kemarin tuh kebantu banget sama Lumina untuk meta-metain, oh ini orang ini bagusnya di sini, orang ini bagusnya di sini, perusahaan ini belum ada ini, harus dilengkapi ininya. Oh, jadi ketika menggunakan layanan dari Lumina, ternyata ada dampaknya gitu ya bagi itu. Iya, karena kemarin kan kita sistemnya bisa dibilang dalam tanda kutip itu kekeluargaan. Jadi awal mulanya karena memang konsep usaha kecil dan kita juga mendadak besar gitu ya, mendadak perusahaan keluarga tapi sudah menjadi perusahaan